Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita share lagi kegiatan sehari-hari saya di warung sembako ya. Kali ini kita seperti biasa teman-teman, aktivitas harian saya di warung ya. Ini cara saya dalam mengelola usaha warung sembako kecil-kecilan saya teman-teman. Cara mengelola usaha warung sembako kecil dengan mudah ya. Pengelolaan warung sembako itu tidak bisa dianggap remeh loh teman-teman. Selain kita menjaga dan melayani pembeli, banyak sekali yang harus kita siapkan ya agar warung sembako kita itu berjalan lancar. Bukan hanya persoalan melakukan riset pasar ataupun menentukan harga jual ya teman-teman, tetapi memilih produk pun itu sangat penting banget ya untuk kelancaran penjualan di warung sembako kita ini. Meskipun warung kita itu masih kecil ya, masih usaha rumahan gitu, tapi tidak menghalangi untuk kita selalu berpenghasilan setiap harinya teman-teman ya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar bisa mengelola warung kecil ini dengan mudah dan mendapatkan keuntungan yang optimal teman-teman ya. Dan ini cara-cara saya mengelola usaha warung sembako rumahan dengan modal kecil, dengan cara yang mudah juga tentunya teman-teman ya. Yang pertama itu kita harus mencegah penumpukan produk yang tidak laku teman-teman. Penumpukan barang yang sering menjadi masalah itu masalah umum ini ya di warung kita ini. Kita bisa mengelola stok barang yang kita jual ini ya, itu juga harus memilih-milih barang tuh harus bisa ya teman-teman. Jangan sampai hanya menumpuk-numpuk barang, apalagi jika modal kita itu kecil ya, sayang banget uangnya ya teman-teman, jadi tidak cepat perputarannya. Untuk mencegah produk yang tidak laku itu menumpuk, kita harus melakukan dua cara ya, yaitu stok opnam dan FIFO gitu ya teman-teman. Cara itu sering dilakukan di pasar-pasar modern ataupun di minimarket gitu ya teman-teman. Kita pun harus meniru hal itu ya, yaitu dengan cara stok opnam dan FIFO itu. FIFO atau first in first out gitu bisa dijadikan metode untuk meminimalisir barang rusak gitu ya teman-teman. Apalagi jika produk itu yang dijual di warung kita itu memiliki masa kadaluarsa yang cepat ya. Di barang-barang sembako itu banyak sekali barang-barang yang memiliki tanggal kadaluarsa yang cepat ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya artinya stok opnam itu adalah mengharuskan kita menghitung jumlah persediaan barang yang masih tersimpan di warung kita ataupun di gudang kita ya teman-teman. Namun untuk warung-warung kecil itu jarang sekali mempunyai gudang ataupun penyimpanan barang ya, kecuali mungkin air mineral yang kemasan besar gitu ya teman-teman. Tidak terlalu banyak penyimpanan barang ya, tapi memang ada beberapa barang yang memang lambat lakunya gitu ya. Jadi kita harus perhatikan saat berbelanja gitu ya teman-teman. Sedangkan FIFO itu artinya mewajibkan setiap barang pertama yang harus keluar gitu ya, ataupun yang barang pertama kita beli itu harus segera dijual duluan gitu ya teman-teman. Sementara barang-barang yang baru kita dijadikan seperti stoknya gitu ya. Misalnya kita taruhlah beberapa barang yang sudah duluan kita belanjakan gitu di paling depan ya, agar cepat terjualnya gitu ya. Sementara barang-barang yang kita baru belanjakan itu taruh agak belakang gitu ya, supaya tidak ada penumpukan barang yang sama dan memang barang pun perputarannya cepat gitu ya teman-teman. Jadi jika masih ada stoknya, jika masih ada beberapa pieces, beberapa bungkus gitu, usahakan lakukan dulu, jual dulu yang pertama kita belanjakan gitu ya teman-teman. Nah, kita belajar dari cara-cara mereka, orang-orang yang sudah berpengalaman, sudah mempunyai ilmu-ilmu dagang gitu ya. Kita coba praktekkan juga di warung kita ya, dengan cara metode dua cara tadi itu ya, stok opnam dan FIFO itu teman-teman ya. Kita juga harus bisa melakukan dua metode ini ya. Dengan cara ini, dengan metode ini kita memastikan bahwa laju keluar masuknya barang yang ada di warung sembako kita ini jadi lancar gitu ya menjualnya, dan tidak ada penumpukan barang yang sama gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya, cara mengelola usaha warung sembako kecil dengan mudah itu adalah dengan cara kita mencegah kehabisan salah satu produk yang memang sangat diminati pelanggan ya. Biasanya itu toko ataupun warung sembako yang mungkin
ada yang berbelanja misalnya mencari barang-barang tertentu, namun di warung kita itu tidak ada ya, lagi habis stoknya atau memang belum beli ya, ataupun memang kita tidak tahu barang tersebut ya teman-teman. Maka tugas kita adalah memberikan solusi kepada pembeli tersebut untuk mengganti mengganti barang yang dicarinya itu dengan barang yang sama ya, yang kualitasnya sama, yang komposisinya sama, yang kegunaannya pun sama gitu ya teman-teman. Di kita itu harus tersedia ya, misalnya untuk obat lambung ya, pereda nyeri lambung gitu, ada Proma, ada Milanta, ada Waisan gitu ya. Jika kita tidak menjual Waisan, mungkin ada Proma gitu, ada Milanta seperti itu ya. Ataupun jika obat pusing, obat demam gitu, obat sakit kepala ya, biasanya kita ada yang mencari tuh Bodrek gitu ya, Paramek atau Panadol gitu ya. Nah, kita mungkin tidak bisa menyediakan semua jenis ya, kita pilih salah satunya ya teman-teman, seperti itu. Nanti jika ada yang membeli menanyakan barang tersebut, kita berikan pilihan. Ini juga sama kok Bu, anti pusing gitu ya, obat pusing gitu ya, obat mah juga gitu ya teman-teman, seperti itu. Kita berikan pilihan jika memang barang yang dicari pelanggan itu tidak ada. Atau juga kita bisa menjaga stok barang dagangan kita dengan cara kita membeli barang-barang yang memang dibutuhkan pelanggan itu dengan secara jika memang modalnya banyak gitu, beli kartonan. Jika memang modalnya sedikit ya udah kita beli 6 pieces, tapi jangan sampai nunggu habis banget ya, untuk mencegah kehabisan produk gitu teman-teman. Kita harus standby gitu ya barang-barang yang kita jual ini. Misalnya minyak goreng lakunya tuh sehari 2 kilo misalnya, kita kalau udah tinggal setengah kilo gitu, cepet-cepet kita belanja lagi barangnya gitu ya. Jika lakunya itu mie instan rasa soto misalnya ya, lakunya itu sehari tuh hampir 1 karton misalnya, nih barangnya tinggal 6 biji lagi ataupun hanya 10 lagi. Nah itu maka kita harus cepat-cepat berbelanja lagi mie instan itu gitu teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, cara saya mengelola warung kecil dengan mudah ya. Berapapun modal yang kita punya itu, tetap kita harus melengkapi barang yang kita jual ini. Meskipun hanya ada 3 pieces barang-barangnya, ada 6 pieces gitu ya, tidak apa-apa, yang penting barangnya komplit gitu ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya, cara mengelola warung kecil dengan mudah yaitu dengan kita memberikan diskonan kepada para pelanggan kita ya, berapapun itu belanja mereka. Untuk menarik pelanggan itu harus kita memberikan sedikit hadiah ataupun diskon gitu ya teman-teman. Meskipun diskon itu sering dikaitkan dengan keuntungan yang berkurang ya, tapi ternyata diskon itu bisa memiliki beberapa fungsi yang bisa menguntungkan juga untuk kita di warung sembako ya. Meskipun warung kita itu kecil-kecilan, belum banyak barangnya gitu ya teman-teman, tapi memberikan diskonan itu dapat menarik perhatian para pembeli ya untuk datang kembali ke warung kita ini. Sebab biasanya akan terjadi pembelanjaan yang barang lainnya ya teman-teman, akan membeli barang-barang lainnya selain barang-barang yang didiskon tersebut. Dan juga kita bisa menyiasati produk-produk yang memang kurang laku di warung kita itu, ataupun mendekati masa kadaluarsa gitu ya teman-teman, untuk menjadikan barang diskonan gitu. Adanya potongan harga ataupun beli 1 gratis 1 gitu misalnya ya, itu akan mempercepat penjualan produk tersebut. Selain itu kita bisa juga memberikan diskonan khusus kepada para pelanggan setia kita ya, sehingga banyak pembeli yang lainnya ingin ada dalam daftar pelanggan kita juga ya. Misalnya dengan adanya grup WhatsApp ataupun broadcast gitu ya, ketika ada diskonan khusus setiap tanggal gajian ataupun tanggal berapa gitu ya, walaupun ada keuntungan yang berkurang, tetapi banyaknya produk yang terjual dan pelanggan pun akan senang berbelanja ke kita ya. Itu juga sangat menguntungkan untuk kita ke depannya teman-teman. Selanjutnya, cara saya mengelola usaha warung sembako kecil dengan mudah itu kita mengatur harga-harga barang yang kita jual ini. Meskipun harga sembako itu biasanya sudah mengalami standar yang ditentukan pemerintah gitu ya, namun harga bisa naik dan turun gitu ya teman-teman. Harga ini akan tergantung di situasi
permintaan dan penawaran barang-barang gitu ya teman-teman. Besar keuntungan ini bisa diatur sendiri oleh kita, tapi perlu diperhatikan juga agar selalu kompetitif dengan pasaran ya teman-teman. Kita juga harus bisa lebih sensitif lagi terhadap perubahan dan penyesuaian harga-harga sesuai dengan kondisi di pasaran ini. Mengatur harga dengan tepat dapat membantu produk yang kita jual ini cepat lakunya gitu ya. Selain melihat harga barang di kompetitor yang lain juga, kita juga bisa mencari cara untuk bisa memberikan harga tidak melebihi dari kompetitor kita, misalnya dengan mengambil keuntungan jualan berdasarkan jenis barang tersebut. Dan salah satu contohnya itu biasanya kita bisa mengambil keuntungan dari barang-barang sembako itu paling banyak itu ya 10%-an tadi gitu teman-teman ya, dari harga modalnya gitu. Walaupun keuntungan yang kita dapat itu sedikit ya, tapi karena kita menjualnya dengan banyak ya, maka dipastikan akan ada keuntungan yang terus masuk ke warung kita, meskipun sedikit-sedikit tapi perputarannya sangat cepat gitu ya teman-teman. Berbeda lagi dengan warung sembako yang menjual barang-barangnya itu mahal ya, di atas keuntungan di atas 10%-an gitu. Biasanya itu akan lakunya lama dan lambat perputaran modalnya ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman beberapa cara mudah mengelola usaha warung sembako dengan modal kecil ya. Dengan cara-cara sederhana di atas tadi itu, harga jualan kita itu dapat bersaing dengan toko-toko ataupun warung-warung sembako lainnya. Itulah ya teman-teman beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola warung sembako dengan modal kecil gitu ya. Dengan cara mudahnya seperti itu teman-teman ya. Biarpun keuntungan kecil, yang penting lancar gitu ya teman-teman. Kita saling bantu sesama tetangga, sesama pelanggan terdekat gitu ya teman-teman. Dengan cara itu tadi, warung kecil namun kita bisa mengelolanya dengan baik ya, itu bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan besar ya, walaupun usahanya itu tidak terlalu besar ya. Dengan pengelolaan yang baik dan benar itu, maka kita bisa terus ramai pembeli teman-teman, insya Allah ya. Begitulah teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.